Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Sigit Cahyono SIPMM dari Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Boleh kita berikan aplaus untuk beliau. Tentunya beserta segenap jajaran dan juga pendamping di kesempatan pagi hari ini. Hadir pula Bapak Kurniantara MSI, lokal hero-nya Piungan yang sekarang menjabat sebagai Sekdim, Sekretaris Dinas PMK Kabupaten Bantul. Boleh kita berikan aplaus juga untuk beliau. Kemudian si empunya rumah, hadir dua hari ini Bapak Panemu Piungan, Bapak Bari dan juga Bapak Lurah Sri Mulyo, Bapak Dr. Andes Wajira. Tentunya beserta segenap perangkat desa atau pamong desa, pamong kalurahan, Bamuskal atau BPD dan juga lembaga kemasyarakatan kalurahan. Dan tentu yang paling kita nantikan ada Bapak Ibu pamong desa atau perangkat desa dan BPD dari Gunung Kidul. Mana Gunung Kidul? Kulon Progo, Sleman, oh nggak ada ya, Sragen, yes. Kemudian ada Purworejo, Semarang, dan juga Kutai Kertanegara, paling jauh ya. Baik, satu kehormatan di hari ini kami menerima kehadiran dari rekan-rekan dari Bapak Ibu di berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kabupaten yang berbeda. Ikan cupang keseratan telo, selamat datang di Kalurahan Sri Mulyo. Mari acara di pagi hari ini kita buka bersama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai dan kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Desa Sri Mulyo. Hadirin dimohon izin.
untuk dapat duduk kembali. Yang baru saja kita nyanyikan adalah Mars Desa Sri Mulyo, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah cara kami untuk memahamkan visi dan misi pemerintah Desa Sri Mulyo kepada masyarakat luas, masyarakat Kelurahan Sri Mulyo. Ini dirilis sejak 2015, dinyanyikan baik di acara yang kecil di tingkat RT, padukuhan maupun acara-acara di kelurahan. Dan sudah kita daftarkan hak ciptanya di Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2018, mendapatkan perlindungan 50 tahun sejak diundangkan. Begitu, tadi juga sudah diperdengarkan oleh Pak Sugeng ya, mengajak bersemangat dengan Salam Gerbang Madu. Ya, kita uji semangatnya lagi ya. Salam Gerbang Madu. Yang ibu-ibu katanya nggak mau di madu gitu. Baik. Berikutnya langsung kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Sigit Cahyono SIP MM berkenan untuk dapat menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan di pagi hari ini. Kepada beliau kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi awal masuk ke ruangan ini dingin sekali Pak ya, maknyes begitu ya. Tapi dengan sambutan dari Kelurahan Sri Mulyo ini, ruangan ini jadi lebih hangat begitu ya. Luar biasa ya, karena tadi awal sudah disambut dengan musik kulintang ya, kulintang. Tadi saya dengar Bapak yang pakai topi merah itu koyo susu atau apa tadi, seru banget begitu ya. Yang keras susunya tadi. Luar biasa. Artinya apa? Bahwa teman-teman kita peserta pelatihan yang ada di sini dengan semangat yang luar biasa untuk mengikuti acara Kunlab pada siang hari ini. Baik, yang saya hormati Bapak dari Dinas PMD Kabupaten Bantul, Bapak Toro, kemudian Bapak Paneu, Bapak Muhammad Barik, kemudian yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa, Bapak Wajiran. Salam hormat kepada senior-senior saya semua di sini ya. Saya sebenarnya grogi berada di sini ya, karena selayaknya guru-guru saya semua begitu nih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan begitu ya. Itu yang paling utama bagi kita adalah kesehatan, karena dengan kesehatan kita bisa aktivitas semua baik bekerja maupun beribadah bisa dengan maksimal. Kemudian yang kedua, mohon izin Bapak Lurah bahwa Bapak Kepala Balai tidak dapat hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin yang kemarin bisa hadir di sini ya Pak ya. Hari ini di waktu yang sama dan di acara yang sama, yaitu kunjungan lapang, namun seksinya yang berbeda, yaitu seksi keuangan dan aset desa. Sekarang Kunlab berada di Goa Sari, jadi beliau muter begitu mengikuti acara Kunlab. Jadi sekali lagi mohon maaf tidak bisa hadir. Namun begitu semoga ini tidak mengurangi ya kita dalam melaksanakan kunjungan lapang. Kemudian selanjutnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Dinas PMD, kemudian dari Kapanewon, kemudian dari Kelurahan Sri Mulyo. Sudah berkali-kali kita hadir di sini, mungkin tidak terhitung kali untuk Kunlab di Sri Mulyo kita selalu merepotkan begitu ya. Tapi semoga ini bisa membawa manfaat bersama bagi kita, tidak hanya untuk peserta kami gitu ya, tetapi juga bisa menjadi transfer knowledge atau sharing pengalaman juga. Karena kami hadir, mohon maaf kami membawa pasukan, ini pasukan khusus Pak. Jadi khusus pelatihan penyusunan produk hukum angkatan 3 gitu ya. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekdes ya, Bapak Tarik tadi sudah berbagai daerah paling jauh dari Kutai Kertanegara selalu kita hadirkan begitu. Dan semoga tujuan kami dalam kunjungan lapangan ini seperti di awal disampaikan Pak Sugeng berbagi ilmu begitu ya, berbagi ilmu tadi di awal, berbagi ilmu
di Desa Sri Mulyo, juga dari Bapak Ibu peserta di berbagai daerah. Dan untuk agenda ini nanti kita mengharapkan ada diskusi begitu ya, diskusi yang memang sudah didesain 3 kelompok, dan kami berharap bahwa diskusi ini bisa berjalan efektif, tidak terlalu lama juga begitu ya, nggak usah bertele-tele tapi mengena begitu ya, karena saya yakin Bapak Ibu peserta itu sudah ingin berjoget lagi tadi Pak ya. Jadi nanti bisa didesain semaksimal mungkin begitu ya, semaksimal mungkin. Dan saya pastikan pasukan saya ini sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Dan mungkin sudah dibagi kelompok dan apa yang mau disampaikan sudah siap semua gitu. Jadi tolong nanti ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena memang Desa Sri Mulyo ini salah satu desa yang memang desa yang berkualitas dan sering menjadi juara baik di tingkat kabupaten maupun nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak perlu berpanjang. Intinya semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi peserta pelatihan penyusunan produk hukum Desa Angkatan 3, juga bisa memberi manfaat bagi Kelurahan Sri Mulyo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kepangan aplaus untuk Bapak Sigit Cahyono SIPMN dari Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta. Dan berikutnya sambutan selamat datang berkenan untuk dapat disampaikan oleh Bapak Panewu Piungan Bapak Muhammad Barit Esos MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Pak Sigit Cahyono dari Balai Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri yang ada di Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala Dinas PMK, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, yang dalam hal ini diwakili Pak Sedin, Pak Koordinator. Yang kami hormati Pak Lurah Sri Mulyo serta Pak Carik dan jajaran Pamong. Yang kami hormati juga perwakilan dari Bamuskal Desa Sri Mulyo. Dan yang kami hormati serta kami banggakan Bapak Ibu perangkat desa yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kenikmatan yang banyak, diantaranya nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat bertemu di ruangan ini. Selanjutnya mohon izin untuk meminta waktu sebentar, meskipun tadi sudah berjoget-joget ya Pak. Sekarang kita fokus di ruangan nanti untuk melaksanakan sharing ilmu. Dan yang pertama, atas nama pemerintah Kabupaten Piungan dan Kelurahan Sri Mulyo, tentu saja kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah berkenan mempercayakan Desa Sri Mulyo ini sebagai tujuan nanti dalam kita melakukan sharing ilmu. Dan alhamdulillah juga Pak Sedin ini juga orang Piungan Pak, jadi ini juga termasuk tuan rumah juga. Selanjutnya mohon maaf apabila kami dalam menanggapi banyak kekurangan dan kesalahan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa memang betul ini kegiatan ini sudah termasuk yang sekian kali di Desa Sri Mulyo ini. Terutama kemarin juga dari Rembang juga dengan Bali juga di sini, dan alhamdulillah ini Pak Lurah masih kuat menerima kunjungan-kunjungan, dan berikutnya sudah terjadwal sebenarnya. Saya sudah di share ini jadwalnya, sudah di share jadwalnya, nanti kedepannya masih ada kunjungan-kunjungan lagi. Dan memang
betul apa yang disampaikan Pak Sigit tadi bahwa Sri Mulyo ini memang merupakan kelurahan yang sering juara, banyak piala-piala dan kejuaraan Pak. Karena strateginya Pak Lurah ini kalau ikut lomba itu harus juara. Ya, kalau cuma ikut-ikutan lebih baik mundur nggak ikut. Meskipun itu tingkat kabupaten harus wajib, kalau perkiraannya nggak jadi juara tidak ikut. Jadi sudah diperhitungkan betul ketika maju lomba harus dipersiapkan betul dan harus dapat juara. Ini selalu yang diikuti mesti dapat juara. Dan Sri Mulyo ini merupakan kelurahan di Kapanewon Piyungan dari 3 kelurahan yang ada di Kapanewon Piyungan. Yang lainnya yaitu yang Sri Martani dan Siti Mulyo. Kita di Kapanewon Piyungan hanya ada 3 kelurahan. Jadi camate rada penak ngurusi 3 lurah wong telu. 3 lurah tapi punya karakter sendiri-sendiri dan ngeyel kabeh itu tadi ya. Punya spesifikasi sendiri-sendiri. Namun saya sangat suka sekali bisa berbaur dengan teman-teman dan banyak pelajaran dan dengan komunikasi yang bagus, yang koordinasi yang baik. Alhamdulillah Kabupaten Piyungan juga bisa berjalan dengan baik. Bahkan capaian kinerja kita di tingkat kabupaten kemarin di triwulan 1 kemarin juga dengan nilai AA sangat memuaskan. Ini berkat bantuan juga oleh Bapak Lurah se-Kabupaten Piyungan. Dan kita punya penduduk sekitar 54.000 dengan luas 3.200-an meter persegi. Ini memang sangat kecil dan wilayah Piyungan ini kan merupakan wilayah yang paling ujung timur utara. Jadi kita naik sedikit itu sudah Gunung Kidul, ke utara sedikit sudah Prambanan, sudah Sleman, ikut Sleman. Jadi di perbatasan. Tentu saja ini pergerakan masyarakat dan kegiatan-kegiatannya pun kita termasuk yang sangat padat baik dari sisi sosial kemasyarakatan maupun dari sisi keamanan ketertiban. Jadi perbatasan dengan kota dan dengan koordinasi yang bagus dengan teman-teman Polsek, Koramil dan sebagainya, kita bisa menjaga Kabupaten Piyungan termasuk wilayah Sri Mulyo ini menjadi wilayah yang kondusif, tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Saya kira itu dari saya. Nanti lebih banyak nanti ke sharing terkait dengan mungkin kegiatan-kegiatan di pemerintahan desa baik dari Bapak Ibu yang hadir hari ini, nanti bisa untuk mendapat ataupun nanti bisa menyerap apa yang nanti disampaikan Pak Lurah dan Pak Carit khususnya untuk mengenai desa Sri Mulyo ini. Terima kasih, ada salah mohon maaf. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus juga untuk Bapak Panewon Piyungan, Bapak Muhammad Bari. Dan berikutnya kita bergeser ke paling selatan, Bapak Sekdim PMK. Kami silakan Bapak Kurniantara, MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sigit Cahyono dari Balai Pemdes DIY. Yang kami hormati Bapak Panewu, Pak Barit, Niko teman lama, Pak Lurah yang kami hormati, dan Bapak Ibu tamu dari Kelurahan Sri Mulyo dari Kabupaten Bogor, Gunung Kidul, kemudian Purworejo ada di termasuk Magelang, Semarang, kemudian Sragen dan Teng, Sulawesi Negara. Jauh sekali. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini
sekali Bapak Ibu sudah hadir di sini. Setidaknya kami bisa nanti bisa berdiskusi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kebetulan tadi persis bagaimana yang dinantikan oleh Bapak Panemu, Pak Camat, bahwa ini termasuk saluran yang istimewa. Yang kebetulan sekarang pun sudah membangun satu pendopo yang besar, karena tempat ini mungkin terlalu sempit, jadi nantinya dibangun balai desa yang cukup megah. Kemegahannya sudah kelihatan ini sekarang karena pendoponya besar. Bapak Ibu, barangkali sebelum nanti sampai kepada satu sesi diskusi, perlu kami matur bahwa Bantul ini agak unik. Barangkali kalau fokusnya nanti adalah terkait dengan penyusunan produk hukum desa. Produk hukum desa ini bagian dari kemitraan antara pemerintah desa dengan Bamuskal. Ada 3 fenomena terkait dengan hubungan antara pemerintah desa dengan Bamuskal. Ada Bamuskal yang kemudian lebih berkuasa daripada pemerintah desa. Ada pemerintah desa yang kemudian Bamuskal itu atau BPD itu sekedar stempel legalitas bagi pemerintah desa, karena yang memilih BPD-nya adalah Pak Lurah sendiri. Atau ada BPD dan kelurahan yang kemudian bermitra seimbang. Nah, ini fenomena yang terjadi di mana saja. Tetapi kalau di Bantul memang ada hubungan seperti itu. Tapi pada prinsipnya bahwa kemitraan antara Bamuskal dengan lurah kepala desa itu cukup seimbang. Kemudian tupoksi yang dilaksanakan oleh BPD terkait dengan penyusunan produk hukum desa, terutama terkait dengan penyusunan peraturan desa, peraturan kelurahan. Ini kami contohkan bahwa kami di Bantul ini bisa membuat APBDes itu tepat waktu pada sejak tahun 2020, 2021, 2022, termasuk untuk yang APBDes tahun 2023 ini. Artinya sebelum 31 atau sebelum tanggal 1 jam 31.00 itu sudah ditetapkan. Dan proses penetapan itu sampai dipantau, ditungguni sampai jam 00. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada yang terlambat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kemitraan antara pemerintah desa dengan Bamuskal BPD. Pernah terjadi bahwa ada satu desa di tahun 2020, itu penetapan yang tahun 2020 itu tidak ada yang melanggar melewati tanggal 31 Desember. Ini karena memang ada BPD Bamuskal yang tidak bersepakat dengan APBDes yang diajukan oleh Pemdes. Nah, tapi memang akibatnya kemudian pemerintah desa itu kemudian mendapatkan sanksi berupa pemotongan ADD 10%, dan itu cukup besar karena sekitar 150 juta potongannya sanksinya. Jadi kalau di sini kalau penetapan APBD itu sampai terlambat, ADD-nya dikurangi ya rata-rata sekitar sekian. Ini butuh perjuangan panjang ketika kemudian BPD dan pemerintah desa ini sekarang relatif lancar dalam hal terkait dengan penyusunan kebijakan produk hukum desa. Ada riak-riak dan ada pasang surut interaksi antara BPD dengan lurah kepala desa. Nah, barangkali kenapa sampai begitu, kemudian bagaimana proses itu berjalan, nanti lebih baik dikupas di diskusi gitu saja, Pak. Jadi prinsip pada kesempatan hari ini nanti segala hal
silakan nanti kemudian didiskusikan di sini. Kami akan kalau sepanjang yang bisa kami sampaikan, barangkali bukan kami kemudian ini menjadi contoh, tetapi menjadi bahan diskusi. Di sana bagaimana, di sini bagaimana, mana yang baik bisa diambil, kemudian mana yang baik dari daerah lain kami juga akan mengambil, termasuk juga yang dari Kutai Kartanegara. Itu dulu waktu saya ke Kutai itu jalan poros nasionalnya itu rusak berat, tetapi kalau jalan kabupatennya mulus semua. Tidak tahu kalau sekarang. Ini memang khusus Kutai itu berbeda. Demikian dari kami, sedikit saja yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, nanti kita sambung di forum diskusi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Bapak Kurniantara MSI. Sudah ada pemantik diskusi, sudah di-spill ada sesuatu hal yang berbeda yang nanti bisa dikulik-kulik lagi ketika nanti ada sesi diskusi bersama Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Panelu, karena kebetulan hari ini ada acara berbarengan nih Pak ya. Siap. Sebelum kita akan menyimak paparan singkat dari Bapak Lurah Sri Mulyo atau Bapak Kepala Desa Sri Mulyo, kita akan simak dulu video berikut. Sri Mulyo begitu kaya akan ragam budaya khas pedesaan, rona alam pegunungan, batuan khas, hamparan pertanian hijau, permukiman penduduk tertata api, sungai bergemericik dan memesona, cerminan kondisi kecil Indonesia. Pembangunan sektor layanan dasar, utamanya pendidikan dan kesehatan, menjadi prioritas desa yang memiliki semboyan gerbang madu ini. Gerakan Pembangunan Masyarakat Terpadu. Infrastruktur kesehatan yang memadai dengan keberpihakan pada keluarga prasejahtera, didukung 18 jenis layanan kesehatan seperti posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja, hingga Pramurti Breda yang fokus pada perawatan lansia dengan ketergantungan ada di sini. Bersama tim penggerak PKK dengan dukungan pemerintah kabupaten, keorganisasian posyandu terkelola dengan baik secara digital. Pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi keniscayaan. Dana desa, kucuran dari pemerintah pusat dioptimalkan untuk pemberdayaan dan penggalian pendapatan asli desa. Desa ini sukses menggali PADES hingga 50% dari struktur APB desa. Perencanaan dan hasil-hasil pembangunan diinventarisasi dengan baik secara digital sebagai manifestasi transparansi. Semangat gotong royong yang dibumbui dengan inovasi desa melahirkan One Padukuhan, One Product, sehingga lahir 22 branding pendukuhan, cerminan produk unggulan masing-masing. Sebagai contoh, Kampung Emping Kecil, Kampung KB, Kampung Aksara, Kampung Jagung, dan sebagainya. Desa Sri Mulyo ditetapkan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sebagai kawasan industri. Berdiri di atas tanah desa seluas 105 hektar, dikembangkan terpadu dengan kawasan wisata desa. Tercatat, tidak kurang 19 potensi wisata ada di sini dengan warna-warni digital dalam pengembangannya seperti infrastruktur jaringan, digital marketing, early warning system, dan cashless payment. Desa Sri Mulyo telah mentasbihkan dirinya sebagai desa pelayanan prima. Pelayanan terpadu satu pintu ini dilengkapi dengan sarana yang meski sederhana namun lengkap dan inovatif. Sebut saja sistem antrian digital, pelayanan dengan Open SID, 3 menit beres, lengkap dengan pojok baca, pojok bermain anak, pojok laktasi, pojok olahraga, wifi, dan CCTV. Ada pula layanan online Elastri yang terkoneksi secara online mulai dari RT, dusun, hingga desa. Sistem keuangan desa
tersaji dengan rapi melalui aplikasi Siskudes. Dan pemerintah Desa Sri Mulyo juga telah menggagas sebuah basis data pertanahan dalam bentuk spasial berupa sistem informasi geografi pertanahan atau lazim kami sebut SIGAP. Tata kelola pemerintahan berbasis digital mustahil tanpa adanya dukungan infrastruktur jaringan. Maka Sri Mulyo berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan DIY membesut internet sentuh padukuhan, meratakan akses internet ke seluruh pelosok desa. Salam Gerbang Madu, terus maju. Itu adalah gambaran singkat tentang Sri Mulyo, Bapak Ibu sekalian, dan berikut kita sambut paparan singkat dari Bapak Lurah Sri Mulyo, Bapak Dr. Andes Waciran. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Sigit dan Pak Toro, masing-masing dari Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Yogyakarta, dan Pak Toro ini mewakili Kepala Dinas PMK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Bantul. Bapak Ibu peserta pelatihan angkatan ketiga yang fokusnya nanti pada produk hukum, baik dari Kulon Progo, dari Gunung Kidul, Sragen, Purworejo, Semarang, Kutai Kartanegara. Ada yang perlu saya sebut kabupatennya? Semuanya sudah. Teman-teman perangkat Desa Sri Mulyo, ada Pak Sekdes atau Pak Carik, ada Ketua Bamuskal atau BPD, dan pengurus lembaga-lembaga desa. Semuanya yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini kita dipertemukan di aula yang sangat sempit ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya sebagai Kepala Desa Sri Mulyo pertama mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu peserta pelatihan, dan saya ucapkan terima kasih Pak Sigit yang selalu bermitra dengan kami untuk tukar pengalaman saja terhadap bagaimana kita mengelola desa kita masing-masing. Tadi sudah disajikan dalam sekilas video. Sri Mulyo ini terdiri dari 22 dusun, 119 RT, dengan temanya satu perbukuan harus ada satu tema produk unggulan. Kemudian berkaitan dengan tema yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu selaku peserta pelatihan, produk hukum di desa. Ini tadi sudah ditekankan oleh Pak Toro, kuncinya antara BPD dengan perangkat desa itu harmonis, kuncinya di situ. Tapi satu kalimat harmonis itu juga tidak gampang diwujudkan. Oleh sebab itu tadi dibagi ada 3 tipe. Kemudian pertanyaannya, kalau di Sri Mulyo itu masuk tipe yang mana? 3-tiganya masuk. Jadi sering juga kami dengan BPD juga beda pendapat, sering juga harmonis, sering juga BPD saya ibaratkan sebagai kepala desa dengan BPD itu ibaratnya sebagai suami istri. Jadi saya suaminya, BPD itu istri. Ya, sehingga sering-sering juga kita itu harus mengalah dengan istri.
kaitannya dengan misalnya contohnya masalah kesejahteraan misalnya. Walaupun di Perda sudah diatur, kabupaten sudah luar biasa, sudah licin ngatur. Nah, terendah sekian, tertinggi sekian. Nah istri saya, istrinya Kepala Desa Sri Mulyo atau BPD Sri Mulyo itu mintanya ya yang paling tinggi. Ya kita kasih, namanya kita sayang sama istri kan. Dari sisi kesejahteraan. Jadi sekarang ini itu BPD kami yang hadir saat ini Pak Baryanto, mantan tentara. Itu ketua BPD, saya tanya kemarin, kesejahteraannya per bulan berapa Pak Bar? Jawabnya 1,5 juta sebulan. BPD sidang berapa kali sebulan? Yang pasti ngumpul sekali dengan fasilitas yang kita siapkan, masalah konsumsi, masalah transport masih Pak, namanya sayang istri Pak. Nah, itu daripada nanti Bapak Ibu istri harus nyah-nyah loh Pak. Begitupun juga sering terjadi, istri ini juga masih kemayu. Ya kita bagi suami yang baik Pak, yang ngomong. Tapi juga sering-sering membuat kejutan kepada suami. Justru pekerjaan itu selesai sebelum waktunya, gitu. Terjadi seperti itu. Jadi saya sangat menikmati punya istri seperti itu Pak. Nah intinya bagaimana kita membangun desa sebelum kita masuk ke produk hukum. Intinya bahwa desa ini harus stabil agar bisa membangun. Intinya itu. Oleh sebab itu 2013 saya terpilih jadi kepala desa. Ada 5 calon waktu itu, yang 4 kami upayakan untuk bisa masuk semua ke struktur pemerintahan desa. Yang satu masuk sebagai direkturnya BUMDes, yang satu masuk di BPD, yang satu masuk di kegiatannya pemberdayaan, yang satu di Karang Taruna. Nah, itu kita upayakan untuk semuanya bisa tertampung di situ. Ya, boleh bahasanya dirangkul, boleh bahasa saya memberikan kesempatan untuk mengabdi dalam rangka pembangunan desa. Dengan keyakinan desa tanpa stabilitas nggak mungkin. Nah, kalau mau nyontoh silakan Bapak Ibu. Dengan dalam tanda kutip musuh dimasukkan semuanya, kira-kira bagaimana dinamika perpolitikan di desa. Pasti Bapak Ibu sudah menebak, pasti terjadi berbagai permasalahan. Nah, di Sri Mulyo apakah terjadi seperti itu? Nah, nanti saya cerita lebih banyak. Produk hukum desa ini penting, harus pertama kali kita kerjakan dengan standar regulasi yang ada. Ada peraturan desa, ada peraturan kepala desa, kemudian juga nanti ada regulasi yang di atasnya, ada namanya Perda, Pergub, peraturan menteri dan sampai ke undang-undang. Itu semuanya harus kita taati. Karena apa? Karena kalau kita tidak taat pada regulasi, nah, negara kita ini negara hukum, akibatnya kita akan kena sanksi. Panglima tertinggi di negeri kita adalah hukum. Oleh sebab itu, tugas yang harus dipahami oleh seluruh perangkat desa adalah bagaimana kita ini bekerja di desa, tetapi jangan sampai kena sanksi hukum. Intinya, ayo nyambut gawe yang sungguh-sungguh dan selamat, intinya kan itu.
Jadi kita ini yang dicari apa hidup ini kan selamat apa itu aja. Nah, karena kita harus selamat bisa menghindari hukum, nah kita harus punya strategi untuk jangan sampai kita itu tidak dihukum, kan itu. Caranya bagaimana? Kita bangun kemitraan. Gak mungkin desa ini kita bangun sendiri walaupun semua unsur yang kekuatan yang ada di desa ini sudah kita berdayakan. Desa ini adalah ujung tombaknya dari pembangunan seluruh menteri yang ada di Republik ini. Sampai berulang kali Pak Sekdes menghitung ada lebih dari 20 aplikasi yang harus dikuasai oleh desa. Nah, kemitraan menjadi penting untuk kita membuat stabil desa. Mitra dengan siapa? Yang pertama dengan birokrasi yang di atas kita. Kita dengan Pak Camat harus baik, dengan Bupati harus nyambung. Kalau Yogyakarta dengan Gubernur yang sekaligus Raja, dan itu satu-satunya wakilnya Gusti Allah di Yogyakarta ini, Sultan. Itu harus nyambung kalau mau selamat. Itu yang harus kita kerjakan. Jadi kita membangun jaringan kemitraan dengan camat nyambung, dengan bupati nyambung, dengan gubernur nyambung, dan bahkan agar gubernur ini juga memperhitungkan kita dengan presiden harus nyambung. Benang merah ini harus tertarik betul. Presiden pasti ada menteri-menteri, kita harus nyambung walaupun mungkin hanya beberapa menteri. Gubernur nyambung itu otomatis kepala dinas dan sekda dan macam-macam itu kalau udah nyambung dengan sultan itu udah semuanya samina watona. Nah, bupati lebih gampang lagi, pejabat politik lebih gampang kita bisa akses. Dan camat ini satu-satunya pendamping kita yang kita harus berhubungan baik, karena yang akan memberikan rekomendasi apapun yang kita kerjakan. Kalau kita sudah dilindungi oleh camat dalam kita menyusun program, sudah katakan relatif aman. Jadi kemitraan. Terus bentuknya bagaimana? Kalau bisa desa mengikat dengan MOU, Bapak. Nah, saya menganggap hukum ini penting, maka desa ini harus ada MOU dengan aparat penegak hukum. Pada saat kami mengelola dana, katakanlah 1-2 miliar, kita MOU-nya dengan kepolisian, dengan Polsek. Naik lagi yang kita kelola dengan Polres, naik lagi dengan Polda, naik lagi sampai katakanlah di atas 5 miliar, nah kita dengan Kejaksaan Negeri. Nah sekarang ini kami sudah mengelola 11 miliar, saya MOU-nya dengan Kejaksaan Tinggi. Dengan demikian, desa ini benar-benar dilindungi oleh aparat penegak hukum. Dan seolah-olah perangkat desa yang sudah dilindungi itu sudah kebal hukum seolah-olah. Jadi sudah tidak ada yang berani mudik-mudik lagi. Wartawan budrek nggak usah dirupakan, kemudian ada inspektorat itu biasa, hanya mitra. Kalau bisa malah setiap tahun itu minta diperiksa inspektorat. Inspektor tadi meriksa kan hanya pembinaan. Kemudian sudah, kalau sudah Kejaksaan Tinggi kan polisian udah nggak berani mudik-mudik, aman. Nah itu langkah-langkah yang saya kerjakan di Sri Mulyo. Jadi walaupun saat ini kami harus berinovasi untuk membangun desa ini. Dengan susahnya Yogyakarta mendapatkan izin gubernur kaitannya dengan tanah, saya tabrak itu Pak. Saya bangun balai yang baru itu belum dapat izin gubernur. Tapi sekali lagi kita sudah bermitra dengan Kejaksaan Tinggi. Jadi Kejaksaan Tinggi itu kan sejajar dengan gubernur Pak. Jadi Pak Gubernur juga mikir loh kalau mau masalahkan itu. Wong kita sudah dilindungi oleh Kejaksaan Tinggi.
hanya prosesnya saja yang belum. Jadi perhitungan-perhitungan itu penting untuk kita. Tadi target kita bekerja kan hanya selamat saja. Kita bisa bekerja dengan baik, mendapatkan kesejahteraan baik, dan kita selamat. Targetnya ya selamat dunia, selamat akhirat, kan itu. Hanya itu Pak tugas kita. Hanya itu. Kerja yang baik, kesejahteraan yang baik. Kita hidup aman, tentram, damai. Dunianya dapat, akhiratnya insya Allah juga dapat, karena sudah kita putuskan kita ini jadi mengabdi. Mengabdi itu apa? Pelayan. Nah kalau kita tidak sungguh-sungguh kita melayani ya rugi. Maka apa yang kita kerjakan tadi, tata kelola administrasi termasuk produk hukum di sini harus didasarkan pada teknologi sekarang, digital. Jadi desa cerdas atau smart village. Nah kuncinya apa? SDM dari perangkatnya itu juga memang harus yang cerdas-cerdas. Kalau ada ini kepala desa, saya ngomong kalau kepala desa nggak perlu cerdas-cerdas banget. Pembantu-pembantunya itu yang harus cerdas-cerdas. Nah, kepala desa itu hanya modal strategi saja, bisa menang kompetisi jadi kepala desa itu modal strategi. Nah, kalau menangnya aku juga harus pakai duit, ya pakai duit Pak. Nah, iya toh, rakyat miskin kok butuh duit mereka. Tapi setelah terpilih, jangan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita nggak jadi, nah, apes ya. Saya selalu setelah jadi kita syukuran. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Sri Mulyo sekarang memang menjadi tempat kunjungan. Karena memang dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa sudah memberikan rekomendasi desa-desa di seluruh Indonesia untuk sinau bareng bahasa saya. Jadi belajar tentang tata kelola pemerintahan desa. Jadi yang bagus baru tata kelola pemerintahan desa. Kami sudah ditunjuk Menteri Dalam Negeri mewakili Indonesia untuk menjadi pembicara dalam workshop internasional negara-negara Asia Pasifik yang tergabung dalam sekda di bawah PBB. Nah ini bendera di belakang kami, bendera dari negara-negara peserta di tanggal 3 November tahun 2021. Nah itu dari 2019 kami juara nasional lomba desa. Nah, itu terus setiap minggu, kalau dulu setiap hari itu ada kunjungan. Saya capek. Nah, terus akhirnya setiap seminggu sekali kita batasi 250 kepala desa. Ini sudah dari 75.000 desa sudah kira-kira separuh datang untuk kita ya seperti ini. Jadi kita ketemu, kita bersenang-senang bersama. Jadi tidak boleh serius-serius Pak jadi kepala desa, dari perangkat desa. Nggak usah serius-serius. Kita berbaur dengan masyarakat, nyanyi-nyanyi, kemudian kita makan-makan. Ada anggaran dibicarakan bersama dalam musdes, diawali dari musdes, kita bagi secara transparan. Nah, kemudian kita sepakati hal-hal yang penting untuk kita investasi, contohnya dana desa. Itu kita nggak boleh dibagi di dusun-dusun kalau saya untuk investasi. Karena kalau nanti itu sudah tidak ada lagi, nah desa pihak desa dari mana kalau tidak dari investasi? Nah itu memang juga perlu perjuangan, memahamkan seluruh tokoh masyarakat di desa untuk bisa mengambil satu keputusan dana desa untuk investasi. Nah, yang 3 tahun yang lalu kita bangun gedung olahraga senilai 2,8 miliar. Itu kita sewakan sekali pakai 5 juta. Hari ini kita bangun destinasi wisata
namanya aviari dan lain-lain, jadi seperti kebun binatang kecil. Nanti menghabiskan angka 3 miliar. Jadi dana desa multi year, kita bertahap. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Toro, karena kantor kami ini kecil, sementara banyak kunjungan. Kalau dari Papua itu bisa sekali datang itu 400 kepala kampung dengan bupati dan kepala distrik camat di sana. 400 orang datang. Nah ini saya harus buat aula yang besar. Nah itu rencana kami untuk membangun balai ruang. Ini baru terbangun Pampanamat dan pendoponya itu. Jadi kira-kira menghabiskan 2,3 yang itu. Nah ini tahun ini kita akan selesaikan kantor pelayanan satu pintunya. Itu semuanya saya bangun dari kayu, karena saya ingin kembali ke ramah lingkungan, tidak dengan model bangunan-bangunan beton. Itu PADES. Kami gali pendapatan asli desa untuk membangun dengan semangat kita akan desa yang mandiri, artinya kita membangun Copok dengan kekuatan kita menggali PADES sendiri. Tidak dana desa karena nggak boleh, atau ADD, ataupun dana IS kalau di Yogyakarta. Saya coba menghindari itu dulu. Coba saya bekerja keras untuk mendapatkan PADES bersama dukungan BPD, Pak. Kalau suami harus didukung istri, kerja keras untuk menggali PADES, untuk membangun. Coba nanti akan endingnya akan kita buktikan bahwa desa mandiri itu benar-benar bisa. Kami setiap tahun target PADES naik 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar dari berbagai upaya untuk menggali. Sehingga nanti pada saatnya desa ini tidak perlu atau tidak tergantung pada bantuan. Nah, ini harus sinergi, semua lembaga desa harus mendukung. BUMDesnya memang harus bergerak betul. Nah, untungnya kan yang pegang ini semuanya kan rival-rival saya, jadi saya lebih enak mendorong. Ayo ditargetkan tahun ini akan memberikan PADES berapa? Nah, kami punya lebih dari 20 destinasi wisata yang kami dengan BPD sudah membuat draft. Kita Pak Bari, draft pungutan itu. Nanti tinggal dievaluasi kabupaten, kalau lolos, nah BUMDes ngomong ya, kalau nanti lolos dari perdes kami pungutan yang satu pengunjung 5.000 aja, kami punya 20 destinasi itu, dihitung-hitung nanti bisa per tahunnya kami dapat PADES-nya 3 miliar. Karena kami ada punya objek wisata yang siang malam didatangi di Bukit Bintang, Watu Amben, kemudian yang basicnya sungai itu kami satu tempat, satu lokasi yang namanya Pasar Bonpring itu setiap bulan rata-rata pengunjungnya 1.200 orang. Itu nanti ada beberapa lokasi yang bisa. Nah, Bapak Ibu, itu gambaran dari Sri Mulyo sekilas. Nah, tadi Pak Sekdes akan menunjukkan bahwa begitu semangat gotong royongnya masyarakat ini. Jadi sekali lagi kami bangun desa ini dengan basis gotong royong. Makanya etos kerjanya Gerbang Madu, Gerakan Pembangunan Masyarakat Terpadu. Kami bisa menang kompetisi dengan Desa Sanur Kajir di tahun 2019. Kita bisa memenangkan di sana. Wisata di Pantai Sanur menghasilkan PADES-nya Desa Sanur Kajir itu 11 miliar. Kami belum ada PADES dari wisata waktu itu. Namun kami punya 19 destinasi itu dengan kekuatan gotong royong. Nah, akhirnya nilai jurinya juga nggak keliru. Akhirnya kami yang dimenangkan karena kekuatan gotong royong. Pantai Sanur dibangun dengan anggaran APBD. Nah, mungkin Pak Sekdes tadi mau menayangkan kunjungan menteri. Jadi di sini ada presiden sudah pernah datang ke sini. Saya punya agenda dengan gubernur setiap tahun berkunjung sekali dalam event Gerbang Madu. Jadi Pak Gubernur setiap tahun sekali kami undang.
Saya jadi lurah 1 periode 6 tahun, gubernur hadir 3 kali, wakilnya 3 kali. Ditambah kunjungan presiden pernah ke sini, kalau Pak Menteri nggak diundang sering datang ke sini. Dengan demikian kita mendapatkan kepercayaan yang cukup untuk membangun desa ini, sehingga misalnya dengan Pak Toro kami nggak resmi-resmian, ya. Dengan dinas-dinas kami nggak pernah resmi-resmian undang surat, dengan bupati, wakil bupati, WA-an biasa. Kalau mau ada acara apa yang perlu kita konfirmasikan, dan setiap kegiatan kami tak laporkan di kecamatan, di kabupaten, di provinsi lewat media sosial. Direspon ya alhamdulillah, tidak pun nggak apa-apa, yang penting semuanya tak laporkan sampai menteri. Nah, kalau kita rajin melaporkan, maka kita nggak ada kesempatan untuk disalahkan karena sudah melaporkan. Kalau nggak direspon, ternyata di belakang ada di masa, loh saya kan udah lapor. Nah, kami kan harus dibina kalau nggak bener ya. Sehingga ada hal-hal yang memang dalam inovasi itu sering benturan dengan regulasi. Nah, kami dibiarkan ya alhamdulillah. Dan kami tidak mau dituntut-tuntut karena kami sudah lapor. Itulah mudahnya kita menguasai teknologi, dan saya pikir setelah kami kenal dengan 15 negara Asia Pasifik dan kita dinyatakan Indonesia itu dinyatakan struktur administrasi pemerintahan, birokrasi pemerintahan terlengkap dari 15 negara. Karena apa? Ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Kemudian di bawah desa itu masih ada dusun dan RT. Nah, banyak negara-negara di luar itu strukturnya belum sampai ke kita. Sehingga sebetulnya kita ini keliru kalau tidak menjadi pemenang dalam kompetisi global sebetulnya. Cuman karena kita sudah ratusan tahun dijajah, mental kita dirusak, sehingga kita ini sebetulnya baik tapi kita nggak percaya diri. Nah, saya kira itu Pak Sekdes yang bisa saya sampaikan untuk pengantar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dibagi kelompok ini nanti untuk bisa kita lanjutkan diskusi. Baik, kita berikan aplaus untuk Bapak Lurah, Bapak Dr. Andes Wagiran. Kita akan bagi kelompok di pagi hari ini menjadi 3 Bapak Ibu sekalian. Oke. Kelompok 1 di sini. Oh, nggak dironjenengan? Saya dengan Pak Toro yang kelompok 1. Oh iya, oh berarti ditukar ya. Ditukar gimana? Maksud saya karena ruang lurah adalah privilege lurah, tadinya mau saya taruh di sana gitu Pak. Oh, ada berapa tuh? Ada 3. Ada 3. Enggak, maksudnya satu kelompok ada berapa? Berapa? 10. Oke. Ada 2 yang enggak ada. Oke. Berarti Pak Lurah di sini ya. Pak Lurah di sini berarti Sama Pak Toro tuh? yang kedua nanti di ruang lurah pinjam ya Pak ya. Kelompok 3 di Pendopo. Ya, kelompok 3 di Pendopo. Masing-masing sudah tahu kelompoknya ya Pak Bu ya? Sudah. Baik. Kehormatan. Oke, silakan untuk membagi diri menjadi 3 ini. Kelompok 1 nanti bersama Pak Toro dan juga Pak Lurah di ruang aula sini. Kemudian kelompok 2 ada Pak Panewo, meskipun sudah meninggalkan lokasi ini, nanti ada Pamong Kalurahan. Nanti balik ke sini. Oh, balik ke sini lagi. Syukur alhamdulillah. Kemudian nanti juga ada BPD yang akan menemani. Kemudian kelompok 3 di Joglo ada AC-nya juga, angin sepoi-sepoi gitu. Bersama Pamong Kalurahan dan juga BPD juga. Silakan kita tutup sesi ini dengan salam gerbang madu dulu. Salam gerbang madu. Terus maju. Salam gerbang madu. Terus maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.